Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan dan inovasi kurikulum. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aning Novita dan rekan saya Rizky Ahmad Dabroni dari kelompok 10 kelas 4E. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut. Materi yang pertama mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan sekedar mengetahui sesuatu. Kompetensi harus didemonstrasikan sesuai dengan standar yang ada di lapangan kerja. Kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang merefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus setiap saat akan memungkinkan bagi seseorang untuk berkompeten, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kompetensi dapat diartikan sesuai kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan dan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian kegiatan belajar, mengajarkan, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai siswa. Kedua, implementasi pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dan yang ketiga, evaluasi dalam kurikulum kebijakan kompetensi menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Selanjutnya, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan KBK memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan sejumlah kompetensi tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke penguasaan sejumlah kompetensi berikutnya. Kemudian, materi yang kedua yaitu kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, kurikulum bersifat realistik karena hal-hal yang dipelajari bersumber dari kehidupan yang nyata. Para siswa dapat mengamati kenyataan sesungguhnya dalam masyarakat dan kehidupan masyarakat yang bersifat kompleks. Pengajaran ini pada gilirannya akan mengembangkan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang praktis dan terpakai. Kemudian yang kedua, kurikulum menumbuhkan kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat. Karena sekolah masuk dalam masyarakat dan masyarakat masuk dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sebagai barometer kondisi masyarakat.
Karena itu, strategi yang tepat adalah karya wisata dan manusia sumber belajar dari masyarakat merupakan kesempatan yang sangat efektif bagi siswa dalam rangka perpaduan antara kedua institusi tadi. Dengan demikian, kesenjangan antara sekolah dan masyarakat yang terjadi selama ini dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, kurikulum berbasis masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk belajar secara aktif, penuh kreativitas yang telah dianjurkan oleh teori belajar modern. Para siswa merencanakan sendiri, mencari referensi dan sumber informasi sendiri, melakukan kegiatan proyek sendiri dan memecahkan berbagai masalah sendiri, baik melalui belajar individual maupun belajar secara kelompok. Selanjutnya yang keempat, prosedur pembelajaran memberdayakan semua metode dan teknik pembelajaran secara sistematik dan bervariasi, seperti ceramah, diskusi kerja kelompok, presentasi, pemeran baik belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi pembelajaran ditata sedemikian rupa secara variatif dalam rangka pembelajaran multisistem seperti ada tatap muka, tugas mandiri, survei, dan observasi. Kemudian yang terakhir, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang ini. Artinya, hal-hal yang telah ada dipelajari sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi tantangan yang ada dewasa ini. Rumusan kurikulum ini memberikan pandangan bahwa hasil pendidikan di sekolah itu dapat diterapkan di lingkungan siswa tempat mereka tinggal. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Pengaruh perkembangan teknologi terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai diganti oleh sikap individualisme dan kerja keras. Pola kerja masyarakat modern menuntut kerja yang tidak teratur melebihi waktu biasa. Banyaknya waktu yang dipergunakan untuk bekerja akan mengubah citra penghasilan yang diperoleh. Materi selanjutnya, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pengertian kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi, baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan sistem menitikberatkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur dan interaksi antar bagian-bagian dengan keseluruhan. Komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan, yakni siswa, subsistem proses, yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk, yakni lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan menurut Hamalik. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk suatu masalah atau unit. Pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Sekarang ini ada kecenderungan guru mengemas pengalaman belajar siswa terkotak-kotak dengan tegas antara bidang studi satu dengan bidang studi lainnya. Kurikulum yang memisahkan penyajian mata pelajaran secara tegas hanya akan membuat kesulitan bagi siswa, karena pemisahan seperti itu akan memberikan pengalaman belajar yang bersifat artifisial.
Sementara itu, di jenjang sekolah dasar, khususnya siswa pada kelas awal, lebih menghayati pengalamannya secara totalitas. Hal ini akan mengundang kesulitan belajar dengan pemilihan pengalaman secara artifisial tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Pengertian kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru, hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, perubahan mendasar adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu. Pengembangan kurikulum 2013. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis dan serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan atau tuntutan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harusnya dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana dan hasil belajar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.